Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Supriyanto Soleh? Ini adalah mesin RO 4000 GPD. Pesanan Bapak telah selesai saya pasangkan. Nah, di mesin RO ini kalau kita lihat sesuai dengan permintaan ya Pak, kita rakitkan mesin RO 4000 GPD menggunakan tong chemical, yang artinya di sini sekaligus juga bisa mencuci membran ketika membran dalam keadaan sumbat. Nah, mesin RO ini juga menggunakan pompa CDLF 2 min 15 ya Pak. Ini CDLF 2 min 15 ya. Nah, CNP kemudian menggunakan pompa joki Sanju SJ80 ya, sesuai dengan akad. Nah, mesin RO ini menggunakan 3 buah free filter 20 inci dan 2 buah housing filter 10 inci sebagai housing untuk sirkulasi pencucian membran. Nah, di mesin RO ini juga dilengkapi dengan sistem instalasi pencucian membran dan ada beberapa keran-keran pengaturan yang telah kita sediakan untuk proses pencucian. Mesin RO ini juga dilengkapi dengan solenoid kuningan, auto flushing ya, dan auto shut off. Ini auto shut off-nya, dan yang di sana itu adalah solenoid auto flushing terbuat dari kuningan. Mesin RO ini juga menggunakan 2 housing membran 40-40. Nah, rencananya ini membrannya kita pakai membran CSM tipe BLN ya 40-40. Nah, mesin RO ini juga menggunakan TDS monitor, Aquazone, dan microcontroller untuk mesin RO agar mesin RO jadi pintar dan lebih smart. Itu pakai ROC 2015. Di mesin RO ini juga dilengkapi dengan voltmeter untuk mengetahui berapa tegangan listrik yang masuk, ampere meter untuk mengetahui daya listrik, dan beberapa lampu indikator, di mana lampu merah ini menandakan bahwasannya PLN sudah masuk walaupun belum dinyalakan mesin. Jadi menandakan bahwasanya listrik sudah masuk, kita harus berhati-hati. Lampu kuning ini untuk menunjukkan bahwasanya indikator pompa pembantu atau joki sudah dinyalakan. Nah, lampu hijau ini sebagai indikator bahwasanya pompa CNP sudah nyala. Mesin RO ini juga dilengkapi dengan low pressure switch LPS, kita pakai Dracos. Nah, ini untuk mendeteksi apabila tidak ada air atau tekanan air mau masuk ke pompa itu kecil, maka LPS akan memutuskan kelistrikan dari pompa CNP. Nah, itu dikontrol oleh ROC 2015 ini. Nah, di mesin RO ini juga masih di bagian monitor tampilan ya. Ini ada 2 buah flow meter. Ini 2 buah flow meter, yang mana flow meter sebelah kiri adalah flow meter untuk khusus mendeteksi atau memonitor laju air bersih. Nah, di flow meter yang sebelah kanan ini untuk memonitor laju air limbah ya. Kemudian dilengkapi dengan 2 buah pressure gauge, di mana pressure gauge yang sebelah kiri ini nilainya 10 bar atau 150 PSI untuk mendeteksi tekanan air masuk ke dalam mesin. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini pressure gauge sekitar 25 bar atau 350 PSI untuk memonitor berapa tekanan yang terjadi di membran RO. Nah, ini adalah tombol untuk menyalakan
ROC 2015. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gate palap pengatur tekanan RO. Nah, untuk masalah kabel listrik, di kabel listrik ini Pak, saya sediakan ada 2 buah kabel. Yang pertama ini kabel untuk ke PLN, yang kedua ini kabel untuk ke radar tangki hasil RO. Jadi di sini Bapak pasangkannya ya. Itu untuk kelistrikan. Nah, untuk air masuk dan air keluar di mesin ini yang mana? Oke. Kalau Bapak lihat ini adalah stop kran. Ya, ini air masuk untuk ke mesin itu masuk dari sini, Pak. Dari air baku yang sudah diolah, yang sudah bersih, sudah jernih, yang akan diturunkan nilai TDS sama RO itu air masuknya dari sini. Nah, yang atas ini adalah air dari ember chemical dan itu dibuka ketika hendak mencuci membran. Jadi ketika dalam proses kerjanya ini kita kunci ya. Kemudian keluaran dari pompa Sanju SJ80 itu ya, itu dibagi 2 Pak. Dan ada 2 buah stop kran. Satu jalur itu untuk khusus pencucian membran. Jadi ini housing filternya khusus untuk pencucian membran. Nah, satu jalur lagi ini adalah untuk 3 free filter sebelum masuk ke pompa booster pump RO. Nah, ini juga diatur oleh stop kran. Nah, jadi ketika kita hendak produksi tidak sedang mencuci membran, maka jalur untuk ke housing filter pencucian membran kita kunci. Kita buka jalur untuk ke free filter. Begitu juga Pak untuk air hasil keluarannya ya, yang stop kran ini ya. Itu yang mau ke pompa vertikal, output dari 2 housing ini ya. Yang untuk pencucian membran outputnya itu kita kunci agar tidak terhubung ke pompa vertikal. Nah, yang output dari free filter ini ya diturun. Nah, ini outputnya dibuka agar bisa masuk ke pompa CNB CDLF 2 min 15. Nah, di output untuk free filter ya, ini nanti Bapak jumpai ini ada solenoid auto shut off dan stop kran bypass. Ketika lagi normal kunci aja ini. Nah, ini dibuka ketika hendak mencuci membran ya. Ini dibuka ketika hendak nyuci membran. Ketika tidak nyuci membran ini dikunci. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ke depan karena ini adalah jalur air bersih ya. Ini jalur air bersihnya ya terhubung ke belakang sini. Nah, ini ada 2 stop kran juga. Nah, ini yang stop kran ke atas ini untuk ke tangki hasil RO. Ini dibuka ketika produksi. Nah, yang ke bawah ini untuk pencucian membran. Ini nanti dihubungkan ke pipa, jatuhnya ke tong pencucian membran. Nah, ini dikunci ketika dalam proses penyaringan RO. Nah, begitu juga untuk air limbah ya. Nah, ini air limbah RO keluarannya juga dibagi 2 Pak. Ini yang turun ke bawah itu ke saluran pembuangan air limbah RO. Nah, yang menyamping ini untuk ke tangki chemical. Jadi ini untuk ke tangki chemical ke waktu proses pencucian membran. Nah, ketika Bapak itu dalam keadaan normal nih kunci aja. Ini dibuka yang mau ke pembuangan limbah. Nah, begitulah cara kerja dari mesin RO 4000 GPD ini. Nah, nanti saya akan videokan cara mengoperasikan kelistrikannya. Oke, ini dulu sekelumit tentang mesin RO 4000 GPD pesanan Bapak Supriyanto. Oke, video selanjutnya kita masuk kepada cara mengoperasikan kelistrikannya, panel kontrolnya ya. Oke, ini adalah panel kontrol kelistrikan.
kalau kita buka ya, ini adalah isi dari panel kontrol yang ada di mesin RO 4000 GPD ini. Dan ini setelah saya kembangkan, saya cari yang termudah bagi pengguna mesin RO. Jadi ketika Bapak itu mesin dinyalakan, itu naikkan aja 2 MCB ini ya, udah langsung kunci aja. Oke, nah ini ada 2 buah selector switch ya. Ingat ya, kalau kita posisikan ini ke 00, maka artinya mesin dalam keadaan off, tidak terpakai sama sekali. Nah, tapi kalau kita putar ke 1, 2 selektor ini dua-duanya kita putar ke 1, maka ini dalam kondisi automatic ya, otomatis. Jadi nanti ROC-nya akan berfungsi. Tapi kalau Bapak buat posisinya 22, itu posisi manual. Artinya kita mengabaikan sistem otomatis dari mesin ini dan dihidupkan pompanya secara manual. Nah, ini berfungsi untuk mencuci membran. Jadi ketika mencuci membran secara manual, kita tidak posisikan selektor switch-nya ke 1-1, tapi posisinya ke 22. Jadi contoh gini. Nah, selektor switch yang kedua ini yang pertama ini adalah selektor switch untuk pompa CNP ya. Untuk pompa joki ya. Jadi selektor switch nomor 1 ini khusus untuk pompa joki. Selektor switch nomor 2 ini yang sebelah kanan ini khusus untuk pompa CNP ya. Jadi begini, saya akan nyalakan ini ya. Kalau saya nyalakan ini ke posisi 2, maka pompa joki menyala. Jadi ini kita untuk proses pencucian membran itu kita posisikan 2. Nah, kita posisikan ke CNP ini kalau kapan kita perlu aja. Jadi kan mencuci membran itu kan tidak perlu pakai pompa besar. Cuma kadang-kadang kita perlu juga untuk membooster agar pencucian kita sedikit lebih kencang. Tapi itu pun sebentar aja, cuma 30 detik pompa CNP ini menyala. Selebihnya hanya pompa joki saja. Oke, nah kalau saya buat posisinya ini ke 1-1, maka dia posisinya otomatis. Nah, kalau Bapak buatnya ininya cuma ke 1 aja, tapi ininya tidak Bapak geser, tidak ada kehidupan. Jadi harus digeser dua-dua. Jadi kalau Bapak ini hanya geser ini aja, ya juga tidak ada kehidupan. Jadi harus digeser dua-dua ya. Jadi seperti ini. Nah, ini saya geser dua-dua gini. Maka kita lihat ini lampu dari ROC 2015 sudah nyala. Artinya kelistrikan sudah masuk ke ROC 2015 ini. Tapi tidak ada kondisi apa-apa sampai kita tekan tombol ini. Ketika tombol ini kita tekan, langsung ya. Oke, maka langsung itu pompa joki menyala dan solenoid auto shut off langsung menyala. Contoh, kita buat simulasinya. Ini posisinya tetap on. Ini kita buat. Ini auto ya. Oke, tuh langsung menyala solenoid dan pompa joki. Dan tidak lama berselang, setelah 30 detik nanti menyala pompa CNP. Nah, menyala pompa CNP. Tapi kita tidak boleh hidupkan lama-lama pompa CNP-nya tanpa air, itu bahaya. Ya, jadi ketika nanti pompa CNP sudah menyala, itu juga secara bersamaan itu solenoid auto flushing juga menyala. Solenoid yang kuningan itu akan menyala ya. Auto flushingnya akan nyala, itu menandakan bahwasannya dia membilas dulu, baru kemudian produksi. Jadi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan otomatis sebelum ini kita putar ke 1-1 seperti ini ya. Oke, nah ini dia. Jadi kalau udah posisi gini, nanti kabel radar itu berfungsi ya. Nah, 30 detik dia nyala. Nah, ini
Ini selenoid atau fungsinya. Tapi nggak boleh dihidupin lama-lama ya, karena ini tidak ada air, nggak boleh. Oke, gitulah cara mengoperasikan kelistrikannya. Ya, jadi nanti kalau ada masalah atau bingung cara menginstalasikannya, nanti Bapak boleh telepon saya, nanti kita pandu ya. Nah, ini sekarang pengerjaannya sudah selesai. Kita akan melakukan pemetian kayu. Nah, nanti setelah meti kayu, kita akan memberangkatkan mesin ini ke pengangkutan. Tapi saya akan berangkatkannya ini kemungkinan di hari Sabtu, karena ongkir yang kita kira kemarin itu adalah ongkir di hari Sabtu dan Minggu ya. Kalau kita kirim hari ini, saya yang rugi Pak, ongkirnya bisa 1 juta lebih. Kemarin itu kita hitung 800.000 itu aja Bapak minta korting, itu ongkirnya untuk Sabtu dan Minggu Pak. Jadi ini kita akan kirim Sabtu dan Minggu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya dan kepercayaan Bapak dalam memesan mesin RO kepada saya. Terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.